Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Nama saya Dwi Arfi Arianto, ingin menjelaskan tentang perbedaan teori behavior dan teori konstruktivisme. Apa itu teori behavior dan apa itu teori konstruktivisme? Behavior adalah sebuah aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi jasmani dan rohani, dengan mengabaikan aspek mental. Behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, dan minat dalam pembelajaran. Teori behavioris hanya menekankan pada perilaku atau tingkah laku yang diamati. Teori ini menjelaskan bahwa belajar itu adalah proses perubahan yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara nyata. Perubahan yang dialami dapat dilihat melalui rangsangan yang menimbulkan respon atau reaksi. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuan untuk bertingkah laku. Seseorang dapat dianggap telah belajar jika mereka mampu menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Contohnya, jika awalnya seseorang anak tidak bisa menulis, lalu dibimbing secara terus-menerus dan membawa perubahan pada peserta didik yang menjadikan dia bisa menulis, maka dia telah dikatakan belajar dan mengalami perubahan. Menurut teori ini, yang paling penting adalah stimulus dan respon. Stimulus adalah sesuatu yang diberikan oleh guru, dan respon adalah tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan. Jadi, guru memberikan pelajaran dan murid memberikan respon terhadap pelajaran tersebut. Ciri-ciri contoh behavioris: 1. Sifat mekanis. 2. Menekankan pentingnya latihan. 3. Menekankan peranan lingkungan. 4. Menekankan pembentukan respon. 5. Mengutamakan bagian-bagian terkecil. Teori behavioristik bertujuan untuk perubahan tingkah laku, yang pertama. Yang kedua, membiasakan siswa untuk dapat memberikan tanggapan dalam apa yang diberikan guru. Jadi, siswa harus aktif. Kelebihan teori behavioris: 1. Guru dapat menyusun bahan pelajaran untuk siswa secara sistematis. 2. Guru tidak hanya ceramah atau memberikan omongan yang itu-itu. Yang ketiga, guru lebih banyak memberikan contoh-contoh. Yang keempat, membiasakan guru untuk bersikap lebih peka dan jeli. Sedangkan kekurangan teori behavioris: 1. Memandang belajar sebagai kegiatan langsung. 2. Proses belajar bersifat mekanis sehingga seperti robot. Yang ketiga, proses belajar manusia dianalogikan seperti hewan. Masa manusia dianalogikan seperti hewan? Dan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan teori konstruktivisme? Teori konstruktivisme adalah berbeda dengan teori yang pertama. Teori ini bertolak belakang dengan teori behavior. Mengapa? Karena teori ini menekankan pada perubahan perilaku pada pelajar. Contohnya,
dari yang tidak diketahui akan menjadi diketahui. Dalam teori ini, pada peserta didik untuk dapat aktif membangun konsep baru. Teknik ini membebaskan peserta didik untuk memanfaatkan teknik belajar, asalkan tujuan belajar dapat tercapai. Teori ini menekankan pada proses daripada hasil. Dalam proses belajar, hasil belajar akan mempengaruhi perkembangan pola pikir seseorang. Belajar menurut teori ini tidak hanya dengan menghafal, melainkan mengkonstruksi pengetahuan. Pengetahuan bukanlah hasil dari pemberian orang lain, melainkan pengetahuan adalah proses yang didapatkan dalam belajar. Dan ciri-ciri konstruktivisme adalah: 1. Proses harus mendorong adanya kerjasama. 2. Peserta didik harus lebih efektif, lebih aktif dan efektif. 3. Menyusun pembelajaran yang menantang bagi peserta didik. Dan yang 4. Memunculkan masalah yang relevan. Tujuan teori konstruktivisme adalah: yang pertama, motivasi bahwa belajar penting adalah tanggung jawab pada siswa. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan siswa untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membantu siswa mengembangkan konsep secara lengkap. Mengembangkan kemampuan siswa untuk lebih mandiri, menekankan proses pada belajar. Kelebihan teori konstruktivisme, ya kita lanjut. Kelebihan teori konstruktivisme. Yang pertama, memberikan pengetahuan baru. Yang kedua, peserta didik terlibat secara langsung. Yang ketiga, peserta didik tidak dapat mudah berinteraksi. Yang keempat, mereka akan mudah ingat, paham, dan yakin sehingga menghasilkan semangat dalam belajar. Sedangkan kekurangan teori konstruktivisme, yang pertama adalah peserta didik dapat membuat pengetahuan ide masing-masing, alhasil mereka akan berbeda-beda. Yang kedua, peserta didik diupayakan untuk membangun pengetahuan sendiri. Yang ketiga, kondisi sekolah mempengaruhi keaktifan siswa. Kalian sudah paham perbedaan behavioris dan konstruktivisme? Kalau belum, perhatikan. Teori behaviorisme adalah hanya menekankan pada perilaku atau tingkah laku yang diamati. Sedangkan untuk teori konstruktivisme adalah lebih menekankan proses daripada hasil. Proses belajar. Ya, dalam proses belajar, hasil belajar akan mempengaruhi perkembangan pola pikir seseorang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.